yang kami Hafiz dan Muhammad Revi Cahaya, Robi Ramadan, Ratu Ayu Fatimah, Febri Fahrizi, Nasi, dan saya sendiri Tasatya MC. Oke, pertama kita mengenal dulu apa itu sorting. Sorting atau pengurutan adalah salah satu masalah paling mendasar dalam pemrograman, di mana tujuannya untuk mengatur elemen-elemen dalam sebuah array agar berurutan, baik itu secara menaik atau ascending maupun menurun yaitu descending. Ada beberapa algoritma sorting yang umum digunakan. Yang pertama itu pasti bubble sort. Itu algoritma yang sederhana namun kurang efisien untuk data yang besar. Yang kedua itu selection sort, memilih elemen terkecil secara berulang dan menempatkannya di posisi yang benar. Yang ketiga adalah insert and sort, membangun urutan yang terurut dengan cara memasukkan elemen satu persatu ke posisi yang tepat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan. Jadi tujuan utama dari sorting atau pengurutan adalah untuk mengatur data menjadi urutan tertentu, sehingga data menjadi lebih mudah untuk dicari, dianalisa, dan dimanipulasi. Secara lebih spesifik, sorting memiliki beberapa tujuan penting, yaitu yang pertama, memudahkan pencarian data. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses. Yang ketiga, memudahkan analisis data. Yang keempat, memudahkan pengelompokan data. Dan yang kelima, menyediakan dasar untuk algoritma lain. Yang pertama adalah bubble sort, konsep dan implementasi. 1. Perbandingan berpasangan. Bubble sort bekerja dengan membandingkan elemen-elemen berdekatan dalam data. Jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, keduanya ditukar. Yang kedua adalah pengulangan dan pergeseran. Proses perbandingan dan pengulangan diulang berulang kali hingga semua elemen dalam daftar terurut. Yang ketiga adalah kompleksitas waktu. Bubble sort memiliki kompleksitas waktu O(n)2 dalam kasus terburuk. Selanjutnya langkah-langkah bubble sort. Di sini ada langkah atau proses dari proses bubble sort itu sendiri. Yang pertama, bandingkan dua elemen bersebelahan. Yang kedua, tukar jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua. Yang ketiga, ulangi proses ini dari awal hingga akhir array. Yang keempat, setelah iterasi pertama, elemen terbesar akan berada di posisi terakhir. Dan yang terakhir, kurangi area-array yang perlu diperiksa dan ulangi langkah-langkah di atas hingga array terurut. Untuk selanjutnya, insertion sort konsep dan implementasi. Yang pertama, elemen pertama dalam daftar dianggap sudah terurut. Yang kedua, pemindahan dan penempatan elemen selanjutnya dibandingkan dengan elemen-elemen yang sudah terurut. Elemen tersebut dimasukkan pada posisi yang tepat sehingga daftar tetap terurut. Yang ketiga, perulangan proses pemindahan dan penempatan diulang untuk setiap elemen yang tersisa dalam daftar. Berikutnya, langkah-langkah insertion sort. Pertama, memulai dari elemen pertama. Kedua, dalam array. Kedua, bandingkan elemen tersebut dengan elemen sebelumnya. Tiga, jika elemen lebih kecil, geser elemen sebelumnya ke kanan. 4. Masukkan elemen ke posisi yang benar. 5. Ulangi langkah ini untuk semua elemen hingga array terurut. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang selection sort, konsep dan implementasi. 1. Pencarian minimum. Algoritma ini menemukan elemen terkecil dalam daftar dan menukarnya dengan elemen pertama. Yang kedua, pengulangan proses pencarian elemen minimum dan penukaran diulang untuk elemen yang tersisa dengan fokus pada bagian daftar yang belum terurut. 3. Pengulangan dan pengurutan. Proses ini terus berulang hingga semua elemen dalam daftar terurut. Selanjutnya ada langkah-langkah selection sort. Yang pertama ada cari elemen terkecil dari array. Yang kedua, tukar elemen tersebut dengan elemen pertama. Yang ketiga, ulangi proses ini untuk elemen kedua, ketiga, dan seterusnya hingga array terurut. Contoh selection sort diketahui array awal angka 353842. Yang pertama pada literasi pertama, cari angka 2, tukar dengan 5, lalu akan menjadi 23845. Literasi kedua, cari angka 3, sudah di tempatnya, akan menjadi 23845.
Yang literasi ketiga, cari angka 4 tukar dengan 8 akan menjadi angka 23845. Literasi keempat, cari angka 5 tukar dengan 8 akan menjadi angka 23458. Ini saya akan jelaskan hasil terkait exception sort, di mana di sini langsung dimasuk ke variabel autosort, di mana ini untuk start waktu, menghitung waktu. Jadi ini ada variabel terus, terusnya ada file name juga untuk membaca file tersebut. Karena saya kali ini ada di job yang sama, jadi tidak perlu ada di waktu spesifik saja. Saya ada variabel untuk membacanya. Saya concern kalau dia datanya valid, dia akan jadi kalau dia akan menampilkan error. Sini juga ada variabel string lain. Di sini ada vektor untuk menyimpan data vektor yang namanya non-verbal number. Saya ada hubungannya untuk file yang ada di teksnya, maka masuk ke function yang teks verbal, di mana di fase ini akan mengelola data itu menjadi angka. Nah, di sini ada melakukan function sortnya, melakukan sort ini. Nah, pas ini ada variabel integer ini untuk mengambil oleh dari vektornya ini. Nah, ini groupingannya. Variabel i sama dengan indeks 0 i besar dari n kurang 1, maka ini plus atau setelah ini melalui elemen vektor dari indeks pertama indeks kedua terakhir. Nah, di fase ini untuk menemukan indeks elemen terkecil dalam bagian yang belum cukup. Nah, variabel indeks ini adalah sifatnya elemen paling indeks adalah elemen terkecil dalam bagian yang belum turut. Dalam fase tersebut ini dia mengelola kalau datanya lebih kecil dari data yang awal, dia nggak bakal diproses. Kalau dia lebih besar, dia bakal diproses. Di sini dia ada pengurutan tukar elemen dihubungkan dengan elemen pertama dari bagian yang berturut. Nah, ini kondisi jika elemen kecil tidak berada di posisi awal, bagian yang berturutkan i, tukar elemen pada i dengan elemen terkecil atau indeksnya. Habis itu kita langsung masuk ke penampilannya. Nah, di sini akan menampilkan melooping datanya, di mana masuknya variabel menu agar data kita akan menampilkan spasinya. Nah, ini kita dapat topiknya, yaitu dia analitiknya ini hasil outputnya, ini milisekunnya 16.000, ini detiknya yaitu 16 detik. Oke. Ini sekian dari penjelasan yang kita terkait selection shopping. Dan yang sekarang ada yang kedua, bubble short. Kali ini sama seperti sebelumnya codingannya. Nah, jadi saya langsung ke fungsinya aja langsung. Dan ini adalah codingan yang telah kami buat untuk menggunakan fungsi dari bubble short. Nah, setelah itu kita mendapatkan output seperti ini. Waktu running dalam 6 detik 4 sekian, dalam milidetik 4.300 sekian, dan waktu running dalam detik adalah 43. Jadi ada for. Ini digunakan untuk looping atau looping inner untuk membandingkan elemen berurutan. Jika elemen itu lebih besar dari elemen berikutnya, maka itu ditandakan atau ditukar dengan elemen tersebut. Nah, jadi kalau ini sudah benar atau telah dilakukan perubahan, itu akan ditandai dengan swipe true. Nah, jika tidak ada, itu langsung keluar dari loop. Nah, sekarang kita membahas fungsi insertion short. Nah, fungsi ini menerima referensi ke vektor untuk melakukan number yang akan diurutkan. Nah, di sini ada variabel for di line ini untuk mendapatkan jumlah elemen dalam vektor.
Fungsi ini menerima referensi vektor number untuk diurutkan. Nah, di sini codingan yang pertama adalah untuk mendapatkan jumlah elemen dalam vektor. Nah, di sini ada kondisi, ada loopingan melalui elemen-elemen vektor mulai dari indeks kedua. Nah, di sini ada lagi untuk codingan yang elemen yang akan ditempati di posisi yang tepat dalam subarray yang sudah terurut. Nah, untuk yang ini adalah indeks elemen terakhir dari subarray yang sudah terurut. Setelah itu adalah kondisi. Nah, di sini kalau kondisinya elemen yang itu lebih besar dari key ke posisi berikutnya. Nah, kalau belum tepat, di sini ada codingan untuk menggeser elemen tersebut ke kanan. Nah, kalau yang bawahnya ini untuk bergerak ke elemen sebelumnya. Untuk itu ini contoh yang setelah kita running mendapatkan waktu sekitar 8 detik untuk mengurutkan angka dari 1 hingga 50.000 bahkan. Sekian untuk penjelasan insertion sort. Oke. Oke, di sini saya akan juga terkait perbandingan antara selection sort, insertion sort, sama bubble sort. Nah, di sini kita bisa melihat ya, yang dimana yang maksudnya itu adalah si insertion. Kenapa dia bisa cepat? Karena dia melakukan loopingnya itu lebih mudah dari sistemnya, dimana dia hanya membaca key yang sudah ada. Kalau dia mau ternyata lebih besar, dia langsung dia simpan. Dan yang kedua itu yang tercepat adalah selection sort. Di sini dia mendapatkan 13 detik. Dan kenapa dia lebih cepat daripada bubble sort? Karena dia juga secara loopingan juga lebih mudah. Dia juga ada dua loopingan. Di sini dia place kondisi yang datanya kalau itu lebih mudah, enggak seribet dengan bubble sort. Di sini untuk perbandingan. Sekian dari kelompok kami terkait perbandingan selection sort. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa bubble sort, insertion sort, dan selection sort adalah algoritma sorting dasar yang cocok untuk di dataset kecil, di mana untuk dataset itu besar, algoritma ini bisa dibilang kurang efisien dibandingkan dengan algoritma modern seperti quicksort dan merge sort. Sehingga memahami konsep dari algoritma dasar ini penting sebagai landasan untuk belajar algoritma dan lebih kompleks lagi. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.